Terima kasih Anda masih bersama dengan iTalk. Kita masih membahas tentang Indonesia Darurat Narkoba bersama Komisaris Jenderal Polisi Pak Budi Waseso. Tadi sudah Anda katakan bahwa ada 60 bandar besar yang menguasai jaringan narkotika di Indonesia. 6 jaringan narkotika. 6? Ya, 60 jaringan. 60 jaringan? Ya. Kebanyakan di Jakarta? Ya, di seluruh Indonesia mereka mengedarkan ya. Nah, dari 60 jaringan ini yang kita bisa buktikan mereka beroperasi dengan melibatkan lapas itu ada 48 yang sudah terdeteksi oleh kita ya. Dengan melibatkan 22 lapas yang bisa kita ungkap. 22 lapas yang sudah terungkap dalam operasi jaringan itu. Anda ingin mengatakan bahwa 60 jaringan itu kebanyakan berpusat di lapas? Tidak berpusat, melibatkan. Karena jaringan ini kan bekerjanya juga melibatkan negara-negara luar. Ya. Ada yang di Cina, ada yang Taiwan, ada yang di Pakistan, ada yang di Malaysia. Jadi jaringan ini ada di beberapa negara. Di sini juga punya jaringan, di sini di Indonesia. Yang 60 itu tadi? Ya, di Indonesia juga ada jaringannya, tidak hanya di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Surabaya, bisa di Medan, bisa di Palembang. Di Indonesia mereka mengendalikan. Apakah ke-60 jaringan itu memiliki juga pekerjaan formal untuk kamuflase mereka? Bisa iya, bisa tidak. Ya, karena ini kan namanya kamuflase dari jaringan itu bisa menyangkut profesi apa saja. 60 itu satu sama lain tidak ada hubungan? Iya. Mereka bersaing memperebutkan pasar atau cenderung membentuk kartel? Mereka ya sama-sama mencari pasar ya. Tapi perebutan pasar di kita ini tidak terlalu signifikan ya, karena mereka ini sementara ini pangsa pasarnya mudah di negara kita. Tidak ada persaingan ya. Artinya dengan 60 itu masih sangat luas? Iya, sangat luas. Dan kemungkinan bisa bertambah kalau begitu? Mungkin kalau bertambah bisa saja. Ya. Berkurang juga bisa saja. Berapa lama setiap jaringan itu bisa bertahan biasanya menurut pengalaman Anda? Oh, selama dia tetap bisa eksis, dia akan bertahan. Artinya ini jaringan itu sudah bertahun-tahun? Sudah bertahun-tahun. Ya. Dan sampai saat ini belum ada upaya untuk bisa mengurangi atau bagaimana dari sebelumnya? Dari 60 jaringan ini kan sudah kita lakukan penangkapan terhadap 48 jaringan tadi. Ya. Artinya tinggal 12? Ya, 12. Tapi tidak menutup kemungkinan yang 48 ini membentuk jaringan baru lagi, kan begitu ya. Sistemnya dengan putus ya. Jadi kalau yang udah 48 kita tangani, 48 jaringan ini kan dia bukan berarti habis, karena masih tersisa beberapa daripada jaringan-jaringan mereka. Apakah pimpinan jaringan itu ada juga yang merupakan publik figur, diketahui orang bisa, sebagai... Sekali lagi bisa iya, bisa tidak, kan gitu kan tadi bilang. Namanya juga jaringan ini kan tertutup ya. Ya. Artinya bisa melibatkan... Bisa melibatkan profesi apapun gitu. Dan mungkin kadang-kadang profesi-profesi itu yang susah untuk Anda tembus. Katakanlah militer misalnya, hukumnya kan agak bukan hukuman sipil yang... Ya, saya kira justru itu ya, tidak hanya militer, saya kira kan bisa siapa saja, kan gitu ya. Tapi saya kira tidak ada yang ibaratnya sulit, tidak ada ibaratnya kita terus menjadi kendala juga tidak, saya kira. Kalau ada hambatan mungkin ya, tapi hambatan itu bukan berarti kita tidak bisa, tidak mampu ya. Hanya dengan hambatan itu akan memerlukan waktu yang lebih lama. Gitu. Ya. Kami sempat menenggarai bahwa pasar terbesar kadang-kadang untuk peredaran narkoba ada di aktivitas hiburan malam. Apakah itu masih berlaku? Sebenarnya tidak demikian ya. Hiburan malam itu memang salah satu tempat ya untuk peredaran narkotika jenis ekstasi. Oke. Ya. Kalau sabu-sabu dia tidak di hiburan malam ya kan, malah mungkin di tempat penginapan, di tempat-tempat ya seperti kos-kosan dan yang lain-lain ya, saya kira. Jadi beda peredaran, lokasi peredaran tergantung dengan jenis produk ya, atau jenis yang dipasarkannya. Kalau hiburan malam ketergantungannya kan dengan ekstasi yang mudah dapat. Dia tidak nyabu tapi ekstasi yang mudah dia dapat. Ya, itu tadi. Ketika tetap saja banyak sekali produk narkotika yang beredar di tempat hiburan malam, tapi sepertinya juga pengawasan dan kemudian juga penindakan terhadap aktivitas di sana tidak terlalu signifikan bisa memberikan pengaruh. Sebenarnya tergantung daripada justru itu ya, permasalahan narkoba itu tidak bisa
serahkan kepada salah satu instansi institusi ya. Ya, betul. Seperti sekarang seolah-olah kan masalah narkotika ini ya miliknya BNN dengan Direktorat Reserse ya. Tidak demikian, makanya kita ini kan bersinergi harus. Karena hiburan malam ini kan juga menyangkut dari perizinan, pembeli perizinan. Kalau pembeli perizinan juga harus ada pengawasan, ya kan? Termasuk lingkungan, artinya masyarakat itu sendiri dalam mengawasi hiburan itu sendiri, ya kan? Termasuk perpajakan, termasuk yang lain-lainnya. Artinya ini yang selama ini hanya terbatas tanggung jawabnya kepada BNN dengan Reserse polisi. Jadi nggak pernah selesai. Ya kan? Nah, oleh sebab itu saya kira ke depan memang kita harus tangani secara bersama-sama seperti yang kemarin salah satu tempat diskotik yang kita lakukan operasi, kita temukan dan akhirnya diambil keputusan oleh Pemda dicabut izinnya. Nah, itu kan berarti kan sudah ada peran selain daripada BNN, Polri. Nah, harapan kita juga besok semua begitu. Dan nanti dia setiap tempat hiburan malam harusnya masyarakat lingkungan itu ikut mengawasi, ya kan di situ. Tapi kalau bandar-bandar itu tebar uang kan akan susah juga. Itu kan saya bilang, makanya kan kepedulian harus secara semua ya. Kita harus punya komitmen bersama. Kalau enggak kan. Tapi ancaman bahwa mereka selalu menyuap dan lain sebagainya itu real. Ya pasti dah, kan mereka punya uang. Kepada Anda ada nggak sih yang coba-coba untuk? Selama ini kan tidak ada dan mungkin tidak berani kan. Gitu. Tapi kalau misalnya melihat kekuatan mereka dan kekuatan uang yang mereka punya, apa kiat yang bisa Anda lakukan, Anda gunakan untuk bisa mengantisipasi peredaran uang kalangan bandar narkotika ini? Yang pertama adalah sebagai aparat penegak hukum kita harus punya komitmen ya. Kita harus bersih dulu ya. Kita harus tidak sekali-kali kita mengkhianati daripada profesi kita. Artinya kita tidak boleh menerima barang bentuk apapun dari masalah itu ya. Dengan alasan apapun. Nah, kedua kita harus tetap konsen pada penegakan hukum, pengawasan dan penegakan hukum. Ya. Yang ketiga lah kita tetap melakukan upaya-upaya mensinergikan kekuatan yang lain untuk pencegahannya secara masif. PPATK misalnya? Oh semua. Jadi PPATK, ya kan? Terus dari kejaksaan, termasuk bea cukai, ya kan? Termasuk imigrasi, semua kita sinergikan untuk sama-sama. Cara soal lapas, kira-kira lapas yang paling Anda awasi betul yang mana? Seluruhnya lapas di Indonesia ini tetap dalam pengawasan kita. Rawan semua statusnya? Iya. Tidak ada satu yang lebih menonjol dibanding lapas yang lain? Beberapa memang ada yang menonjol karena besarnya lapas ya. Tapi kerawanan dalam peredaran narkotika itu hampir menyeluruh. Gitu. Di mana ada tahanan-tahanan narkoba, nah itu timbul kerawanan terhadap peredaran narkotika. Ini artinya kan proses hukum yang Anda lakukan dari awal, dari mulai menyelidiki, kemudian menyidik, lalu kemudian mengajukan ke pengadilan, lalu setelah itu dia divonis dan dipenjara, seolah-olah tidak efektif untuk mengatasi persoalan ini ketika lapas pun masih menjadi persoalan. Itu ranahnya beda ya, itu kan ranahnya Menkumham dengan... Persis. Ya, jadi... Nah, tapi artinya tidakkah perlu upaya pembenahan secara holistik, secara menyeluruh? Ya pastilah, kalau ada permasalahan kan kita harus benahi. Ya. Permasalahan itu harus diselesaikan, ya kan. Hanya kita kan dalam ranah ini bukan bidangnya BNN, tapi kita memberikan masukan dan saran pasti ya untuk penyempurnaan, untuk mengatasi permasalahan itu. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Saya akan mengundang seorang pakar hukum nanti untuk membantu bagaimana juga kita bisa melakukan upaya pemberantasan narkotika secara lebih efektif dari kacamata seorang pakar, tapi setelah pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali membahas mengenai Indonesia Darurat Narkoba, masih bersama Komisaris Jenderal Budi Waseso, dan masih ada seorang tamu misterius yang akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saat lagi.